yang megang. Ya ampun, guciku pecah. Dasar anak bandel ya, dasar bandel deh, bikin susah terus. Hah? Gak tahu ya ini tuh guci keramat, guci pemberian dari Embar, tahu nggak? Hah? Dasar anak nakal. Sini, ayo sini kalian masuk. Bu Tati, mukulin anaknya, gak kira-kira. Iya, tega banget orangnya ya. Iya. Mana tangan? Mana? Mana? Lebih naik ke atas. Ini resain nih kalau kalian nakal sama ibu. Hah? Ibu hukum kalian sekarang. Tiap hari marah-marah terus. Gak pernah berubah. Ibu nggak kasihan sama kalian, tahu nggak? Hah? Hah? Dasar anak kurang ajar. Ibu, bangun! Ibu bangun. Kalau enggak, ibu tetesin matanya pakai lilin. Ibu. Biarin. Nakal. Bu, jangan, Bu. Ibu, mau bangun. Ibu. Bangun kamu. Ibu, bangun. Ibu. Astagfirullahaladzim. Sabar Bu, nyebut. Imo itu pingsan. Biarin, biar mati sekalian. Bu, Imo pingsan. Dia harus segera ditolong. Itu kan anak kamu. Tolong aja sama kamu. Masya Allah. Kenapa sih kamu selalu menyiksa anak-anak? Kamu mau tahu kenapa? Karena anak bandel itu sudah mecahin guci keramat milik aku. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Jangan marah ya Mbah ya. Tapi anak saya yang kurang ajar itu Mbah. Maafin ya Mbah ya. Dasar anak kurang ajar. Maafin Mbah. Pak, Ibu jahat banget sih. Masa Ibu nggak kasihan sama Imo? Sudah, kamu jaga adik aja. Nanti kalau kompresnya kering, kamu basahin lagi. Kayak bapak tadi gitu ya. Cuma gara-gara guci pecah, kamu tega menganiaya anak-anak. Apa kata kamu? Cuma gara-gara guci pecah. Mas tahu nggak? Guci itu pemberian leluhur dari keluarga aku. Itu guci keramat. Sekarang guci itu pecah. Nanti kita kualat. Ngerti? Kualat. Masya Allah, Bu. Itu musyrik. Kita nggak boleh menduakan Allah. Hanya Allah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Dari dulu aku sholat, jengkang-jengking itu nggak ada gunanya. Tetap aja hidup kita susah, sengsara. Astagfirullah. Istighfar, Bu. Kamu tuh nggak usah nyuruh-nyuruh aku istighfar ya. Hah? Buktinya kamu sholat, tetap aja kan kamu hidupnya susah. Nggak bisa nyukupin kebutuhan hidup kita.
Astagfirullahaladzim. Istri Mas Supri ini harus dibimbing agar jiwanya yang kering mendapatkan siraman rohani. Mas Supri harus sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Ucapan seperti ini adalah ucapan orang-orang yang telah mendustakan agama. Dan percaya pada benda-benda keramat adalah sebuah perbuatan syirik yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir puncaknya, istri Mas Supri sudah berani menghujat Allah. Na'udzubillah min dzalik, Mas Supri. Coba ajak istri Mas Supri untuk datang ke pengajian. Insya Allah, kalau sering-sering mendengarkan ceramah agama, siraman rohani, insya Allah hatinya akan melemah dan Allah bukakan pintu hidayah buat dia. Itulah yang saya bingung, Ustadz. Sulit sekali untuk mengajak istri saya sholat. Apalagi untuk mengajaknya ke musola dan mendengarkan ceramah. Ya, Mas Supri harus tetap berusaha. Ajak sekali-sekali dia ke musola. Sudah, Ustadz. Saya nggak bosan-bosannya mengingatkan dan mengajak istri saya untuk sholat dan mendengarkan ceramah. Tapi jawabannya mengerikan sekali buat saya. Udah sana, kamu pergi sekarang. Aku butuh duit buat beli kalung, buat beli gelang. Aku mau ke pengajian. Sebentar aja. Ngapain sih pakai ngaji segala? Emangnya dengan ngaji itu bisa nyukupin kebutuhan anak istri? Jangan banyak alasan deh. Aku tahu banget kalau kamu di sana itu mau santai, ha? Mau tidur-tiduran di musola, iya kan? Bu, aku ini kan mau ngaji. Harusnya kamu malah senang. Malah seharusnya kamu juga ikut aku ke sana. Apa? Aku ikut ngaji sama kamu? Ntar aja, kita itu ngaji kalau udah kaya. Sekarang lagi susah kayak gini, ngapain ngaji? Udah, sekarang kamu pergi sekarang dan jangan pulang ke rumah ini sebelum bawa duit. Udah sana! Istri saya seperti orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Sulit sekali untuk mengajaknya ke jalan Allah. Saya harus bagaimana, Ustadz? Saya takut nanti saya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena nggak bisa membimbing istri. Yang penting Mas Supri telah memberikan contoh yang baik kepada istri Mas Supri dan telah mengajak istri Mas Supri kembali ke jalan Allah. Harus tetap berusaha, Mas Supri. Insya Allah Mas Supri dijadikan Allah untuk masuk pada golongan-golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok tidur di sini? Kan dingin. Kenapa nggak di kamar? Ajeng sama Imo nggak boleh tidur di dalam sama ibu. Kenapa? Assalamualaikum. Bu. Dari mana kamu? Dari musola. Musola terus. Tadi ada ceramah Ustadz Fatah. Kamu tidur di luar sekarang. Jangan ganggu aku mau bangun siang. Biar mampus kalian. Ajeng bobo pakai ini ya. Bapak aja yang pakai. Bapak kan besok kerja, nanti capek. Buat kamu aja. Bapak nanti gampang. Bobo pakai kardus bekas. Ini ambil sayang. Bobo sini sayang. Bapak. Ini.
jangan tolol ya. Makam keramat ini milik kita semua. Jadi kamu harus ikut memikirkan bagaimana agar orang-orang luar daerah itu mau datang kemari. Bikin orang-orang yang datang berziarah itu senang. Kamu besok pakai baju yang bagus ya. Kalau kamu tidak mau pakai baju yang bagus, tidak boleh masuk sini. Nggak boleh berdagang ya. Ini kan udah sopan. Di sini nggak perlu sopan. Yang penting kamu berdandan yang bagus dan kamu kelihatan seksi. Biar orang-orang yang datang berziarah itu senang datang ke sini. Paham? Belum berangkat, Bre. Hari gini masih nongkrong di sini. Mana mau dapat barang, Bre. Udah jalan sih, Di. Cuma ya emang lagi sepi aja kali ya. Tapi percuma juga sih. Istriku nggak tahu berterima kasih. Kamu kok jadi patah semangat begitu sih, Bre? Semua manusia itu pasti punya masalah. Bukannya kamu aja. Ya, tapi istriku beda, Di. Dia nggak pernah bisa bersyukur. Dia sama sekali nggak pernah menghargai jerih payahku. Mungkin kalau aku jadi direktur perusahaan besar, baru dia bisa menghargai aku. Sayang, aku cuma pemulung. Istriku tuh nggak kayak gitu. Dia tahu kok kalau penghasilan aku cuma 30.000 sehari. Dan anakku 4. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Dia malah membantu aku kok mencari penghasilan tambahan lain. Dengan cara, ya, jadi tukang cuci di rumah orang kaya. Enak kamu, Di. Punya istri bisa mengerti kamu. Sabar, Bre. Susah diatur. Kenapa, Mak? Itu orang-orang perempuan yang jual bunga itu disuruh pakai baju bagus, disuruh dandan, susah banget. Apa mereka itu nggak tahu kalau cari kerjaan itu susah? Iya ya, Mak. Saya aja jualan jamu karena susah cari kerja. Pengennya sih ganti kerjaan. Soalnya kalau jualan jamu itu dapatnya cuma capek doang. Saya udah bosen, Mak, hidup susah. Kenapa? Kamu tuh cantik, Tat. Wanita secantik kamu itu gampang cari duit kalau mau. Masa iya sih, Mak? Gimana caranya? Iya, kamu jualan bunga saja di sekitar makam ini. Gampang, kamu dandan yang seksi, berbaju bagus, dan kamu melayani orang yang datang ziarah sini dengan senang, dengan ramah. Terus? Kamu kan tahu, orang datang ke sini itu kan butuh bunga. Dan dia harus melakukan seks di dalam makam ini.
terus, Mak? Itu terserah kamu. Kalau kamu hanya mau jual bunga saja juga boleh. Tapi kalau kamu kepingin uang banyak, ya kamu harus menemani peziarah itu tidur. Siapa tahu dapat orang yang kaya. Kamu kan beruntung. Iya ya. Kenapa nggak kepikiran dari dulu? Mendingan aku jualan bunga aja. Siapa tahu aku bisa ketemu orang kaya. Dan aku bisa hidup senang. Kalau aku ketemu orang kaya, aku pasti tinggalin itu si Supri laki-laki miskin yang gak berguna. Iya, itu terserah kamu. Kalau kamu mau, emak juga mau memasukkan susuk di tubuhmu supaya kamu itu cantik dan dapat laki-laki. Saya mau. Selamat datang di surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukalah pintu hati istriku. Bimbinglah dia agar menyadari kekeliruannya. Bukalah pikirannya ya Allah, agar dia mau mengenal kebesaran-Mu, mengenal dirimu. Ya Allah, hilangkanlah penyakit fasik, takabur, zolim, sombong, dan dusta yang ada dalam diri istriku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Coba lihat tadi, kamu sekarang sudah kelihatan berbeda. Sekarang kamu kelihatan lebih cantik. Emak sudah memasang susuk di tubuhmu. Emak yakin kamu jadi primadona di desa ini. Aku kelihatan lebih muda. Sekarang wajahku terlihat lebih menarik. Woi! Sini lo! Cepetan! Cepet! Mulai sekarang, lu harus ngasih gue duit. Ngerti nggak? Mana duit? Jangan, Bang. Mau gue gampar lagi lo? Hah? Ampun, Bang. Ampun. Mana? Cuma segini. Yang bener aja lo. Masih ada lagi kan? Apa nih? Jangan lo. Makan tuh, makan. Lumayan.
uang ngamen kamu? Kok sampai berdarah-darah kayak gitu sih? Juga bukan sama abang yang nongkrong di sana. Bener. Iya, Bu. Uang Ajeng yang dapat dari ngamen diambil semua. Kamu nggak bohong kan? Ntar kalau Bapak pulang, Ima bilangin biar abang diajar. Apa? Kalian mau bicara sama bapak? Hah, bapak kalian itu tidak ada gunanya. Habis beli lagi. Ambil aja, nggak usah beli. Punya gua habis nih. Siapa yang tadi malak dan mukul anak gue? Hah? Cakep juga nih cewek. Nyokap bocah yang tadi ya? Anak kurang ajar. Lu tuh jangan macem-macem ya. Masih kecil kayak gini udah berangsakan. Yaudah, kalau gitu empok mau nggak jadi bini gue? Jangan macem-macem ya. Gua bisa bunuh lu semua tau nggak? Hah? Berani lu? Hah? Kurang ajar lu sama gue. Anak brengsek. Mau apa? Hah? Tolong! Woi! Tolong! 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 Mau lari kemana lu, Po? Hah? Ampun, ampun. Tadi lu mukul gue. Sekarang lu rasain nih. Mau gua isi panci perut lu ya? Ampun, Mak, ampun, Mak. Kok mereka takut sama emak sih? Iya, dia takut emak santet. Kamu itu harus hati-hati ya berhubungan sama mereka. Seharusnya kamu itu nggak usah pakai kekerasan. Abis mereka udah kurang ajar, Ma. Biarpun anak kecil, mereka udah ganggu saya. Nah, itu tandanya susukmu itu bekerja dengan baik. Jadi kamu harus hati-hati. Tapi jangan khawatir, kamu itu bisa membutakan mata hati mereka. Sakit. Pelan-pelan. Pak, tadi abang yang di ujung jalan sana, Pak, yang mukulin Mbak Ajeng. Tadi duit kita juga diambil. Ibu kamu mana? Kenapa kamu nanyain aku? Tahu nggak? Anak tolol kamu itu tadi dipalak sama anak yang nongkrong di ujung jalan. Seharusnya kamu yang ngurusin masalah seperti ini. Kamu menemui anak-anak muda itu dengan pakaian begitu? Iya. Kenapa? Ada yang salah? Sadar, Bu. Kalau kamu mengumbar aurat begitu, bisa mengundang setan. Mereka itu bisa mencelakakan kamu. Alah, kamu tuh bisanya ngomong doang. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Tapi kamu bisanya apa? Cari duit aja kamu nggak bisa. Itu tandanya susukmu itu bekerja dengan baik. Jadi kamu harus hati-hati. Tapi jangan khawatir, kamu itu bisa membutakan mata hati mereka. Kamu nggak dagang hari ini. Iya,
Aku udah berhenti jualan jamu. Ya udah, nggak apa-apa. Aku akan kerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Kerjaan kamu itu cuma pemulung. Emangnya kamu sanggup beliin aku perhiasan? Pikiran kamu nggak pernah berubah. Dari hari ke hari yang kamu pikirin cuma harta dan uang. Ya jelas dong. Tanpa uang dan harta, emangnya kita bisa hidup? Jangan ya kamu bilang bisa. Sebab sebagai laki-laki, kamu itu sudah gagal ngebahagiain anak dan istri kamu. Tanpa harta, kita juga bisa merasakan kebahagiaan. Itu buat kamu. Kalau buat aku, kebahagiaan itu jelas harta dan uang. Gimana kita bisa dihargai orang kalau kita nggak punya uang dan harta, Mas? Yang ada kita dihina, dan dihina itu sakit rasanya. Astagfirullahaladzim. Sadar dong, Bu. Harta itu nggak dibawa mati. Yang nanti kita bawa itu hanya sehelai kain kafan dan amal perbuatan kita. Jadi, jangan silau dengan harta. Kamu yang gila iman. Ngapain kita beriman kalau kita tetap susah juga? Jadi, kamu mau usaha apa? Mas, sini Mas. Beli bunganya sama saya aja. Nih, bunganya masih bagus loh. Tuh, seger Mas. Ya kan Mas? Ya udah deh, saya beli semuanya ya. Beli semuanya Mas? Iya. Boleh nih. Makasih ya Mas. Gampang banget sih jualan bunga. Kamu hebat. Pri, aku lihat sendiri kalau istri kamu tuh sedang jualan bunga di komplek makam keramat. Kamu yakin, Di? Kamu nggak salah lihat? Emangnya kamu nggak tahu kalau istri kamu tuh kerjanya apa? Dia memang pernah cerita mau berhenti jualan jamu. Tapi dia nggak bilang mau jualan apa lagi. Kamu tuh mesti hati-hati. Bisa-bisa istri kamu tuh terjerumus jadi pelacur. Terima kasih ya, Di. Kamu udah ngasih tahu aku. Ya, mudah-mudahan istriku nggak sejauh itu. Jualan kembang itu kebanyakan cuma kedok saja. Aslinya mereka itu jual diri. Apa kamu mau istri kamu jual diri? Kalau kamu jualan bunga di tempat itu, berarti kamu ikut mendukung perbuatan musyrik. Jangan lakukan itu. Kamu itu cuma pemulung. Gimana bisa aku andelin? Gak usah deh ngelarang-larang aku kerja apa, mau kerja apa. Aku mohon. Kamu nggak mau nurut, aku anggap nggak apa-apa. Tapi Allah nanti akan menghukum kamu kalau kamu ikut mendukung perbuatan sesat itu. Kamu gak usah bicara agama terus sama aku. Aku ini hatam Al-Quran. Jangan kamu pikir aku ini gak bisa baca Al-Quran ya. Jadi kamu gak usah sok pinter. Mulai sekarang, kamu urusi aja urusan kamu. Kita jalan masing-masing. Aku udah bosan, susah terus kawin sama kamu. Aku hanya ingin kamu berubah. Jangan harap ya aku berubah kalau keadaan kita seperti ini terus. Jamu, Mas. Jamu. Mas. Baik, jamu. Jamunya, Mas. Jamu seger. Boleh Mbak, 2. Tunggu ya. Ya.
Makasih ya. Ya. Mbak Marni, apa nggak capek keliling jualan jamu pakai sepeda begitu? Ya capek toh Mas, namanya juga orang cari duit. Tapi mau bagaimana lagi? Harus dijalani. Emangnya nggak ada niat apa kalau mau pakai motor gitu keliling jamunya? Uang dari mana? Saya jualan jamu begini, untungnya nggak seberapa. Tapi saya ikhlas ngejalaninnya. Untuk bantu suami, yang penting halal. Seandainya Tati berpikiran seperti dia, pasti hidupku tentram. Mas Supri kok bengong? Kenapa? Enggak, Mbak. Ini jamunya enak sekali. Saya doain mudah-mudahan usaha Mbak makin lama makin tambah maju. Amin, terima kasih ya. Dan kamu ngagetin aja deh. Tati, gimana? Tati udah punya langganan belum? Ya belum lah. Aku kan masih baru jualan bunga di sini. Tapi enak ya, bisa ketemu sama orang-orang ganteng. Iyalah, lumayan bisa cuci-cuci mata. Pri, jadi kamu biarkan saja istri kamu itu jualan bunga. Aku bingung, Dik. Aku udah larang dia. Tapi dia malah marah-marah. Ya, karena penghasilanku nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Memangnya istri kamu itu kebutuhannya apa sih? Paling cuman makan sama buat anak, iya kan? Itu bedanya istrimu dengan istriku. Dia mintanya dibeliin perhiasan emas. Dan yang pasti, dia nggak pernah mau hidup susah. Dia nggak pernah bisa mensyukuri apa-apa yang sudah dia peroleh. Dia selalu kasar sama anak-anak. Dan yang paling menyedihkan aku, sampai sekarang, istriku itu nggak pernah mau mendekatkan diri pada Allah. Bahkan dia semakin berani menantang Allah. Astagfirullahaladzim. Pri, kamu tuh harus awasin istri kamu, Pri. Sabar ya. Dan pelan-pelan kamu ajaklah istri kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pri. Ganteng banget laki-laki ini. Udah keren, kaya lagi. Benar juga kata teman-teman. Menjual bunga di makam keramat ini seksi-seksi. Dan kabarnya mereka bisa diajak kencan. Tapi kalau dia bisa nggak ya? Bunganya, Mas? Boleh. Berapa? 50.000 aja. Nama kamu siapa? Tati. Mas, nanti kalau Mas butuh teman, sama saya aja ya. Oke. Pergi dulu ya. Murti, aku dapet cowok ganteng banget. Kayak pemain sinetron. Tuh dikasih duitnya segini. Agar permohonan untuk dikabulkan, kamu harus menjalani satu syarat lagi. Apa yang harus saya lakukan, Mak?
kamu harus berkencan dengan wanita di lokasi sekitar makam. Tapi harus dengan orang lain. Tidak boleh dengan istrimu sendiri. Duh, pokoknya cowok yang tadi ganteng banget ya. Tahu nggak? Cowok yang tadi itu beda banget sama yang di rumah. Ya iyalah, orang kamu udah bosen kok sama suami kamu. Iya, yang tadi itu tuh ya udah kaya, ganteng, terus kalau ngomongnya itu ngenakin hati. Aduh, pokoknya bener-bener bikin aku meleleh deh. Terus gimana yang di rumah? Kalau yang di rumah itu laki-laki nggak berguna, miskin lagi. Kerjaannya aja cuma jadi pemulung. Tati, kalau yang itu sih aku juga mau. Ya udah, aku sana dulu ya. Iya, iya, iya. Ini uangnya, Pri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tati pasti akan senang. Aku dapat rezeki lumayan hari ini. Kapan Mas datang lagi ke sini? Aku pasti datang lagi, kan buat ketemu sama kamu. Ya kan? Cukup? Banyak banget. Makasih ya. Aku senang kok. Senang sama pelayanan kamu. Aku juga. Mbak, ini minum aja dulu. Nanti kalau ibu datang, kita baru makan. Kenapa kalian di rumah? Mbak Anjung sakit, Bu. Bohong. Cuma panas dikit aja. Tapi badan Anjung lemas, Bu. Awas ya. Kalau kalian nggak kerja, kalian nggak bakalan dapat makanan. Ngerti? Bu, Imo lapar, Bu. Makan. Minta aja sama bapak kamu yang nggak berguna itu. Bu, satu ya. Dimakan di sini apa dibungkus, Bang? Bungkus. Oh, iya. Katanya istri Abang sekarang di makam jualan bunga ya? Jangan boleh, Bang. Kerjaan itu haram. Musyrik. Lebih baik istri Abang jualan seperti dulu, jualan jamu. Ini, Bang. Bener ya, Bang, kasih tahu ya istrinya. Kasihan, nanti keterusan. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Bu, hari ini penghasilanku lumayan. Oh ya? Dapat duit berapa? Aku dapat 30.000 rupiah. Ya ampun, banyak banget duitnya. Bu bisa beli apa ya? Oh iya, bisa beli kerupuk 1 gerobak. Kamu pikir dapat duit segitu banyak ya? Aduh, dasar laki-laki nggak berguna. Bu, Ibu jangan marah terus sama Bapak. Bapak kan kasihan, capek cari uang. Iya, Ibu nggak sayang sama kita lagi. Anak kurang ajar.
Kalian itu anak kecil. Tahu apa sih urusan orang tua? Bapak kamu itu laki-laki tidak berguna. Laki-laki yang lemah. Tapi ibu jangan marahin bapak terus tiap hari. Awas ya kalau kalian berani ngebantah ibu lagi. Sudah. Nggak perlu ribut-ribut begitu. Udah sana. Kamu urusin tuh anak-anak kamu. Kamu masih menarik, Tati. Ngapain mau diajak hidup susah? Lumayan, dapat 500.000. Kenapa nggak aku sekalian aja tuh minta duit sama orang brengsek itu? Lumayan kan, bisa tambah-tambahin aku untuk beli emas nanti. Pak, Anja lapar. Dan tadi siang ibu belum makan. Ini tadi Bapak beli nasi. Aku juga lapar. Dari tadi kan aku juga belum makan. Kamu ini keterlaluan sekali sih. Nggak bisa mengalah sedikit sama anak-anak. Aku tuh udah bilang sama mereka, kalau mereka lapar ya mereka harus cari kerja dong. Pak, sekarang mana hasil uang kerja kamu? Mana? Makanya, kalau laki-laki itu harus pintar cari duit. Udah sana kalian keluar. Ngapain sih sini terus? Bentar ya. Alhamdulillah. Allah sayang sama kalian. Biar cuma sedikit. Gorengan ini rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur. Makan itu dulu ya. Buat ganjal perut. Besok kalau Bapak dapat uang, kita beli nasi. Aku pasti datang lagi, ya, buat ketemu sama kamu. Aku yakin dia pasti akan datang lagi. Kalau aku bisa kawin sama dia, pasti aku akan hidup senang. Kalian makan ini dulu ya.
Bapak pergi dulu sebentar. Bapak janji mau cari barang-barang yang banyak, biar dapat uangnya banyak. Dan kita nanti bisa beli nasi Padang. Kalian mau kan makan nasi Padang? Benar ya, Pak? Jangan main jauh-jauh ya. Bapak akan kembali secepatnya. Tati! Hai. Bajunya baru ya? Bagus nggak modelnya? Bagus. Terus kalungnya aku gimana? Bagus sih. Cuman kecil. Memangnya berapa gram sih? 2 gram. Ah, kamu masih kalah sama si Marni. Dia lebih gede gramannya. Marni yang tukang jamu itu? Iya, malahan kalungnya 10 gram. Yang bener sih. Kalau kamu nggak percaya, nanti kalau kamu ketemu dia, kamu lihat. Sialan, gara-gara anak brengsek itu aku jadi ditanya begini. Mas Ratno datang. Murti, aku titip dulu ya. Ya. Aku pergi dulu. Hai, Mas. Jalan yuk. Jalan kemana? Mana aja yang penting jalannya. Yuk. Gimana Mas? Suka sama pelayanan saya? Ya aku suka. Saya cuma takut Mas nggak suka. Enggak, aku senang. Senang. Kamu udah nikah? Iya, saya sudah pernah menikah. Tapi saya cerai lagi pas setelah hari pernikahan saya selesai. Kenapa? Masih dijawab sekarang. Enggak usah. Kalau kamu memang keberatan, enggak usah. Yang penting kamu sekarang melayani aku. Dan mulai saat ini kamu mesti melayani aku terus. Oke? Dia mulai tergila-gila sama aku. Boleh, tapi kalau bisa saya minta satu ikatan yang sah. Maksud kamu kita menikah? Ya, semacam itu. Biar kita nggak canggung dan ada yang menjamin hidup saya. Oke. Tapi mungkin kita nggak perlu ada ikatan. Yang penting kita serumah. Dan aku akan penuhi semua keperluanmu. Itu juga boleh. Aduh, Imo. Bajang pusing nih. Mbak Ajeng kenapa? Nggak tahu. Mbak Ajeng! Mbak Ajeng! Ajeng. Kenapa dia mau? Pingsan, Pak. Ajeng. Ajeng. Ayo mau ikut. Ini saya kasih obat turun panas ya Pak. Nanti kalau 4 hari demam masih tinggi, tolong cepat kembali ya. Iya. Terima kasih dokter. Ini obatnya Pak, semua jadi Rp15.000.
15.000. Waduh. Pak, ini obatnya 15.000. Maaf Mbak, tapi uang saya cuma segini. Kurang, Pak. Ini kan cuma 12.000. Maaf, tapi saya nggak punya uang lagi. Ya sudah, kali ini Bapak boleh kurang. Tapi lain kali kalau Bapak tidak bawa uang lagi, kami tidak akan melayani. Iya Mbak, terima kasih. Iya. Ya, sampai. Ayo turun. Aduh, tambah berat kamu. Pak, ini sepedanya buat aku ya. Iya, ini Bapak dikasih orang. Ore. Memang Bapak sengaja minta buat kamu. Hati-hati ya. Jam. Apa sih? Sip, sip. Tadi Bapak beli obat buat kamu. Sebentar ya. Minum obatnya ya. Biar cepat sembuh. Sekarang kamu tidur ya, istirahat. Tuh, lihat. Dari mana tuh? Hari gini baru dibalikin. Alah, udahlah. Ngapain sih ngurusin urusan orang? Mbak Tati. Mbak Tati. Mbak Tati dari mana? Ngapain kamu tanya-tanya? Kalau aku bilang aku pulang dari hotel, kamu mau apa? Astagfirullahalazim. Istighfar, Mbak. Jaga ucapannya. Kalau nanti Mas Supri dengar, dia sakit hati, Mbak. Biarin aja dia dengar. Aku malah pengen dia tahu kalau aku ini abis pulang dari hotel. Kalau benar begitu, Mbak keliru. Mbak bisa dilaknat sama Allah. Heh, Marni. Yang ngomong seperti kamu itu banyak sekali. Dan aku paling benci kalau ada orang yang sok nasehatin aku. Jadi, sebelum aku marah, lebih baik kamu berhenti untuk ikut campur dan menasehati aku. Ngerti? Ajeng, kamu nggak apa-apa? Ajeng, kenapa kamu? Minum dulu, sayang. Pak, Mbak Ajeng kenapa?
Mbak kamu sakit. Tapi nggak apa-apa kok. Ya. Bu, Ajeng sakit. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kamu aja yang bawa. Kamu kan bapaknya. Ya tapi kan dia anak kamu juga, Bu. Dia harus segera ditolong. Kamu udah mulai nyuruh-nyuruh aku. Kamu aja yang bawa. Kamu kan bapaknya. Aku tahu kamu punya uang. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Enggak, aku nggak mau. Aku kerja itu untuk keperluan aku sendiri. Kalau dia sakit, dia pakai uangnya dong. Atau enggak kamu aja bapaknya yang cari biaya rumah sakit. Kamu betul-betul keterlaluan. Kamu sama sekali nggak peduli sama anak sendiri. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong ya. Harusnya kamu yang bertanggung jawab. Bu. Ajeng nggak kenapa-napa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pri, ada apa, Pri? Kelihatannya kok kamu bingung sekali. Anakku sakit. Sakit apa, Pri? Nggak tahu, Di. Tadi sih aku sudah bawa ke puskesmas, tapi nggak sembuh. Badannya menggigil terus. Tolong aku, Di. Aku pinjam 100.000 buat dia berobat. Pri, kebetulan aku lagi nggak ada uang. Emangnya istri kamu nggak punya uang? Dia nggak mau mengobati anaknya. Dia bilang itu tanggung jawabku. Aku jadi bingung, Di. Bentar, Pri. Pri, aku punya uang 7.500. Ambillah. Ambil, Pri. Nggak usah. Percuma. Nggak akan cukup. Ambillah. Ini nggak minjem kok. Aku ikhlas. Terima kasih, Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi lain kali kalau Bapak tidak bawa uang lagi, kami tidak akan melayani. Maksud kamu kita menikah? Ya, semacam itu. Biar kita nggak canggung dan ada yang menjamin hidup saya. Oke. Tapi mungkin kita nggak perlu ada ikatan. Yang penting kita serumah dan aku akan penuhi semua keperluanmu. Mas Ratno, aku jadi nggak tahan, pengen cepet-cepet tinggal sama kamu. Pak, punya obat demam? Ada, Pak.
Mau berapa, Pak? 2 deh. Baik, Pak. Berapa? 7.000, Pak. Silakan. Makasih, Pak. Minum ini ya, Nak. Obat warung. Siapa tahu malah bisa bikin kamu sembuh. Besok kalau Bapak punya uang, kita ke rumah sakit ya, sayang. Kamu tidur ya. Maafkan Bapak ya, Nak. Bapak nggak bisa merawat kalian. Heh, bangun! Bangun kalian semua! Dasar pemalesan, pantesan jadi orang miskin terus. Biarin dulu, Bu. Ajeng sakit. Terus, emang kenapa kalau sakit? Biarpun sakit, jangan dibiasain jadi pemalesan kayak gitu dong. Kamu nggak ada kasihan-kasihannya sih sama anak? Ajeng sakit. Mau kamu suruh apa anak sakit? Jadi sekarang kamu sudah mulai bicara keras ya sama aku. Soalnya kamu nggak bisa diajak ngomong baik-baik sih. Oke. Tidur aja dulu ya. Tidur dulu aja. Loh, hei, mau kemana kamu? Kenapa? Aku mau kemana bukan urusan kamu. Sekarang urusan kamu adalah ngurusin anak-anak brengsek itu. Assalamualaikum Bu Tati. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Supri kemana ya? Kok nggak kelihatan sholat subuh di masjid? Cari aja di rumah. Dia sekarang bukan urusan saya lagi. Ada apa Bu Tati? Pagi-pagi sudah ribut. Sabar. Kalau ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Nggak perlu Pak Ustadz. Mulai sekarang saya tidak lagi tinggal bersama laki-laki yang bernama Supri. Saya lebih senang tinggal sendiri. Jangan begitu Bu Tati. Jikalau ada permasalahan antara suami dengan istri, dan istri pergi meninggalkan rumah, maka hukumnya kuat bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya. Kebetulan sekali Pak Ustadz. Kalau gitu saya bisa langsung mencari laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, dan bisa menghidupi saya. Astagfirullahaladzim. Udah deh Pak Ustadz, nggak usah ngurusin hidup saya terus. Belum tentu juga kan hidup Pak Ustadz lebih benar daripada saya. Nah, ini panasnya udah turun. Ajeng masih pusing. Aduh, gimana ini? Aku harus kerja. Tapi nggak ada yang jagain Ajeng. Kalau aku nggak kerja, nggak mungkin. Malah tambah repot. Ajeng, Bapak kan harus pergi kerja. Ajeng di rumah dulu ya.
sama adik? Ajeng mau ikut. Loh, Ajeng kan masih sakit. Gak apa-apa, Ajeng gak mau di rumah. Ajeng mau ikut. Ajeng kuat jalannya. Mampus. Aku pengen tahu, dia itu bisa ngerawat kedua anaknya atau enggak sih? Kamu tega apa ninggalin suami kamu dengan anak kamu dalam keadaan sakit? Biar aja. Jangan cuma bisa bikinnya doang dong. Ngerawatnya juga kan harus bisa. Terus, kamu mau tinggal di mana? Aku mau tinggal sama Mas Ratno. Kamu hebat ya. Kamu bisa tinggal sama orang kaya. Ya iyalah. Orang bego namanya kalau mau hidup susah terus. Pri! Supri! Pri! Pri, katanya anak kamu sakit. Kok kamu ajak keliling sih? Di rumah nggak ada yang jaga, Di. Istri kamu? Istriku pergi dari rumah. Jadi terpaksa Imo dan Ajeng aku bawa keliling kampung. Terus kamu nggak takut dosa? Alah, yang namanya dosa itu tar aja dipikirnya. Kamu udah dijemput tuh? Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya, Murti. Iya, hati-hati kamu di sana ya. Dadah. Hai, Mas. Hebat dia. Aku tahu istrimu, Pri. Aku pernah lihat istrimu keluar dari losmen bersama laki-laki lain. Kok nggak bilang dari dulu, Di? Aku nggak mau kamu itu ribut terus-terusan sama istri kamu, Pri. Aku kasihan sama kamu. Kalau begitu, kamu lebih nggak kasihan lagi sama aku. Kamu menyembunyikan kebusukan dia. Maaf, Pri. Aku nggak maksud ada apa-apa kok. Aku cuma kasihan sama kamu. Aku lebih bagus kamu tahu sendiri daripada tahu dari aku. Ya udahlah. Memang sudah nasibku punya istri begitu. Sekarang aku nggak tahu lagi harus apa. Kalau kamu boleh, biar anak kamu tinggal sama aku saja. Biar dirawat sama istriku. Ajeng, kamu tinggal di rumah Pak Kardi dulu ya, istirahat. Iya, Nak. Kalau ikut Bapak keliling, nanti kamu tambah sakit. Ajeng mau sama Bapak. Sudahlah, Di. Biar dia ikut aku aja. Terima kasih untuk tawarannya. Ayo, Mo, jalan lagi. Pri. Ibu! Ibu! Mas, kita pergi dari sini sekarang yuk. Ibu! 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 Pak, yang di dalam mobil itu ibu. Iya, Mo. Bapak tahu. Tadi kan ada anak, kemudian ngejar kita waktu di depan rumah makan. Siapa? Alah, palingan juga anak gembel yang minta duit. Tapi dia kenapa panggil kamu ibu?
Sialan, gara-gara anak brengsek itu aku jadi ditanya begini. Ya, namanya juga anak kecil, Mas. Dia bisa panggil siapa aja ibu. Lagian wajar kan kalau aku dipanggil ibu. Makanya kasih aku anak dong, Mas. Aku kan pengen punya anak dari Mas. Oke. Mas, sebaiknya sekarang kita menikah saja. Karena aku merasa nggak enak hidup tanpa ikatan seperti ini. Jangan bicara nikah, Tati. Aku gak mungkin nikah sama kamu. Apa? Mas pikir aku ini perempuan murahan? Hah? Mas bisa seenaknya saja mempermainkan aku. Aku bilang gak ada pernikahan! Kalau kamu gak mau seperti ini, kamu boleh pergi! Tapi aku mau kita nikah. Aku nggak bisa Mas permainkan begitu saja. Kamu yang mempermainkan aku! Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu punya anak, kamu punya suami. Hah? Perempuan macam apa kamu? Pergi meninggalkan keluarga, kemudian kamu mau menikah dengan aku. Hah? Kamu pikir aku sudi menikah dengan kamu? Oke. Kamu tunggu di sini ya. Aku segera kembali. Pria ini bukan pria yang baik. Aku telah melakukan dosa yang besar. Sekarang aku harus pulang dan memulai hidup yang baru. Pak, Mbak Ajeng kenapa nih, Pak? Ajeng? Ajeng? Kenapa kamu? Ajeng? Jeng? Ya Allah, Ajeng? Bangun, Jeng. Sadar. Ajeng?